Suami nekat gadaikan rumah demi investasi bareng temannya yang kaya. 1 bulan kemudian dia pulang menangis karena tertipu. Namun diam-diam rumah ini telah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Rumah itu bukan sekadar bangunan. Ia adalah saksi bisu dari segala doa yang kupanjatkan diam-diam setiap malam, ketika dunia tertidur dan hanya suara jam dinding yang setia menemani. Di sanalah aku menanam harapan, satu demi satu. Seperti biji kecil yang kupercaya suatu hari akan tumbuh menjadi kebahagiaan. Di sanalah pula aku membesarkan mimpi tentang keluarga yang utuh, tentang tawa sederhana di meja makan, tentang pagi yang hangat meski kopi tak selalu manis, tentang pulang yang selalu punya makna. Aku masih ingat hari pertama kami menempatinya. Dindingnya belum sepenuhnya kering, catnya masih berbau tajam, dan halaman depannya hanya tanah merah yang becek bila hujan turun. Tapi mataku berbinar, karena bagiku rumah itu sudah sempurna. Aku berdiri di ambang pintu sambil menggenggam kunci, sementara suamiku tersenyum bangga, seolah-olah ia baru saja menaklukkan dunia. Pelan-pelan kita perbaiki, katanya saat itu. Yang penting kita punya tempat pulang. Aku mengangguk, menahan air mata haru. Aku tak butuh rumah mewah. Aku hanya ingin tempat yang bisa kusebut milik kami. Tempat aku merasa aman, merasa cukup, merasa dicintai. Setiap sudut rumah itu kuberi makna. Ruang tamu menjadi tempat aku belajar memaafkan. Karena di sanalah pertengkaran kecil kami sering berakhir dengan diam panjang. Dapur menjadi tempat aku belajar bertahan. Memasak dengan bahan seadanya sambil meyakinkan diri bahwa cinta tak selalu butuh kemewahan. Kamar tidur menjadi tempat aku belajar berharap. Menatap langit-langit sambil berdoa agar esok lebih baik dari hari ini. Aku yang membersihkan lantainya ketika lelah bekerja. Aku yang menabung diam-diam untuk membeli gorden agar rumah terasa lebih hidup. Aku pula yang menahan keinginan membeli banyak hal, demi cicilan rumah yang harus selalu tepat waktu. Rumah itu kutopang dengan kesabaran. Sementara suamiku, ia kerap pulang membawa cerita tentang teman-temannya yang sukses, tentang peluang investasi, tentang cara cepat menggandakan uang. Matanya selalu berbinar setiap kali menyebut kata kesempatan. Aku mendengarkan, meski hatiku sering tak tenang. Aku cuma takut, kataku suatu malam. Rumah ini satu-satunya yang kita punya. Ia tertawa kecil, menepuk pundakku. Kamu terlalu khawatir. Aku tahu apa yang aku lakukan. Dan karena aku mencintainya, aku memilih percaya. Aku tak tahu bahwa kepercayaanku kelak akan diuji sampai ke dasar paling sakit. Aku tak tahu bahwa di balik janji-janji tentang masa depan, ada keputusan-keputusan yang diambil tanpa suaraku. Aku tak pernah menyangka, rumah yang kubela mati-matian, yang kuanggap sebagai simbol harapan, justru hampir hilang oleh tangan orang yang paling kupercaya. Suamiku sendiri. Hari itu, aku masih menyapu halaman depan ketika perasaan aneh menyelusup ke dadaku. Angin berembus pelan, membawa firasat yang tak bisa kujelaskan. Aku berhenti sejenak, memandang rumah itu dengan perasaan asing, seperti sedang berpamitan tanpa sadar. Aku belum tahu apa yang akan terjadi. Aku belum tahu betapa mahal harga sebuah kepercayaan. Yang ku tahu, rumah itu masih berdiri. Dan selama ia berdiri, aku akan menjaganya, apapun risikonya. Karena bagiku, rumah itu bernama harapan. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras. Ia merayap perlahan, nyaris tak terasa, seperti retakan halus di dinding yang baru akan terlihat ketika sudah terlalu panjang untuk ditambal. Semua bermula dari sebuah nama yang jarang ia sebut sebelumnya, Damar. Suatu malam, suamiku pulang lebih larut dari biasanya. Bukan dengan wajah lelah seperti hari-hari lain, melainkan dengan mata berbinar dan langkah yang ringan. Ia bahkan bersiul kecil saat meletakkan kunci di meja, kebiasaan yang sudah lama tak kulihat. Aku ketemu Damar, katanya sambil membuka kulkas. Teman lamaku waktu kuliah. Aku hanya mengangguk, tak terlalu memberi perhatian.
Nama itu lewat begitu saja di kepalaku, tanpa rasa curiga. Bagiku, itu hanya pertemuan dua lelaki yang bernostalgia tentang masa lalu. Tapi sejak malam itu, nama Damar mulai sering hadir di antara kami. Setiap makan malam, suamiku selalu punya cerita baru. Tentang Damar yang kini tinggal di rumah besar di pinggir kota. Tentang mobilnya yang berganti setiap tahun. Tentang bisnis yang katanya berjalan sendiri tanpa harus terlalu capek. Dia cuma modal berani, ujar suamiku suatu ketika. Berani ambil peluang sebelum orang lain sadar. Nada suaranya berubah. Ada kekaguman yang nyaris seperti iri, meski ia tak mau mengakuinya. Aku menangkap sesuatu yang asing di matanya. Sebuah kegelisahan yang selama ini terpendam, seolah-olah ia baru sadar bahwa hidupnya tertinggal jauh. Aku mendengarkan dalam diam. Bukan karena aku tak peduli, tapi karena ada suara kecil di dadaku yang mulai berbisik waspada. Terlalu sering aku mendengar cerita tentang orang-orang yang jatuh karena tergoda jalan pintas. Terlalu sering pula aku melihat harapan hancur oleh janji manis yang terdengar terlalu mudah. Suatu sore, suamiku mengajakku duduk di ruang tamu. Ia menutup ponselnya, menarik napas panjang, lalu menatapku dengan serius. Tatapan yang biasanya ia gunakan ketika ingin membicarakan sesuatu yang besar. Damar nawarin aku ikut investasi, katanya pelan namun penuh keyakinan. Ini kesempatan langka. Aku menegakkan punggung. Investasi apa? Ia menjelaskan panjang lebar tentang angka, tentang proyek, tentang keuntungan yang katanya bisa didapat hanya dalam hitungan minggu. Kata-katanya mengalir lancar, seolah sudah dihafalnya berkali-kali. Terlalu lancar untuk sesuatu yang baru. Modalnya memang gak kecil, tambahnya cepat, sebelum aku sempat bertanya. Tapi hasilnya bisa buat kita lunasin cicilan rumah. Bahkan lebih. Aku terdiam. Nama rumah itu kembali menusuk pikiranku. Rumah yang selama ini ku jaga dengan penghematan dan doa. Rumah yang bagiku bukan sekadar aset, melainkan nyawa dari semua pengorbanan. Kalau rugi? Tanyaku akhirnya. Ia tersenyum, senyum yang ingin terlihat meyakinkan. Damar nggak pernah rugi. Dia udah buktiin sendiri. Aku menatapnya lama. Dia pernah gagal. Suamiku terdiam sesaat, lalu menggeleng. Orang sukses nggak cerita gagalannya. Yang penting sekarang dia berhasil. Jawaban itu tidak menenangkanku. Justru sebaliknya, dadaku terasa semakin sempit. Aku tahu, ketika seseorang hanya mau melihat keberhasilan orang lain, ia sering lupa bahwa setiap kesuksesan punya harga yang tak selalu sanggup dibayar semua orang. Hari-hari berikutnya, rumah kami dipenuhi oleh janji-janji manis. Suamiku mulai sering menghitung, mencoret-coret angka di kertas, berbicara tentang masa depan dengan nada yang tak pernah kudengar sebelumnya. Ia bicara tentang liburan, tentang renovasi rumah, tentang hidup yang tak lagi serba menghitung. Kamu capek terus mikirin penghematan, katanya suatu malam. Sekali ini saja percaya sama aku. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang ia sadari. Seolah-olah semua kehati-hatianku selama ini adalah ketakutan yang tak beralasan. Seolah-olah cintaku pada rumah itu adalah beban, bukan perlindungan. Aku ingin berkata tidak. Ingin berkata aku takut. Ingin berkata masa depan tak seharusnya dipertaruhkan pada satu keputusan gegabah. Tapi aku melihat suamiku. Melihat harapannya yang mengembang. Ambisinya yang akhirnya menemukan tempat. Melihat seorang lelaki yang ingin membuktikan bahwa ia mampu memberi lebih. Meski caranya membuatku gemetar. Aku cuma minta satu, kataku akhirnya. Suaraku hampir berbisik. Jangan libatkan rumah ini. Ia menatapku, lalu tersenyum tipis. Tenang saja, aku nggak akan ceroboh. Saat itu, aku memilih diam. Bukan karena aku yakin, melainkan karena aku mencintainya. Aku belum tahu bahwa janji seringkali menjadi awal dari kehancuran. Aku belum tahu bahwa satu pertemanan lama bisa mengubah arah hidup kami. Yang ku tahu, sejak Damar kembali hadir, rumah kami tak lagi hanya dipenuhi harapan, tetapi juga bayang-bayang yang perlahan tumbuh, menunggu saat untuk jatuh. Kebenaran itu datang tanpa peringatan, tidak melalui pertengkaran,
tidak pula lewat pengakuan. Ia datang dalam bentuk selembar surat yang tergeletak diam di atas meja. Ringan, tipis, tapi mampu meruntuhkan seluruh ketenanganku. Pagi itu rumah terasa sunyi. Terlalu sunyi. Suamiku berangkat lebih awal, meninggalkan sisa kopi yang belum diminumnya. Aku membereskan rumah seperti biasa, mencoba mengusir perasaan tak nyaman yang sejak beberapa hari terakhir menempel di dadaku. Entah mengapa, langkahku terasa berat ketika membersihkan ruang tamu, seolah ada sesuatu yang tak seharusnya kulihat. Di antara tumpukan kertas dan amplop, mataku menangkap satu surat berlogo resmi. Rapi, kaku, dan terasa asing. Awalnya aku mengira itu hanya pemberitahuan biasa, tagihan, atau iklan keuangan yang sering datang tanpa diminta. Tanganku membuka amplop itu tanpa rasa curiga. Dan dunia seolah berhenti berputar. Kata-kata di dalamnya tersusun terlalu rapi untuk sebuah mimpi buruk. Perjanjian, jaminan, nominal, dan satu alamat yang begitu ku kenal. Alamat rumah kami. Rumah yang setiap sudutnya ku hafal. Rumah yang selama ini kupeluk sebagai tempat paling aman di dunia. Dadaku bergetar. Tanganku dingin. Aku membaca ulang surat itu berkali-kali, berharap mataku salah. Tapi setiap barisnya tetap sama. Rumah kami tercatat sebagai jaminan. Digadaikan. Atas nama suamiku. Tanpa izinku. Aku terduduk di kursi, surat itu terkulai di pangkuanku. Nafasku memburu, seolah-olah udara di rumah itu tiba-tiba menipis. Suara jam dinding berdetak lebih keras dari biasanya, memukul-mukul kepalaku dengan kenyataan yang tak ingin ku terima. Ini tidak mungkin, pikirku. Ia berjanji. Ia bilang tidak akan ceroboh. Namun tinta hitam di atas kertas itu terlalu nyata untuk dibantah. Aku menunggu dengan perasaan yang tak bisa kujelaskan. Menunggu waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Menunggu pintu terbuka sambil menyusun ribuan pertanyaan di kepalaku. Pertanyaan yang mungkin tak ingin ku dengar jawabannya. Ketika akhirnya suamiku pulang, senja sudah jatuh. Aku masih duduk di tempat yang sama. Surat itu kini terlipat rapi di tanganku. Ada amarah di dadaku, tapi juga ketakutan yang jauh lebih besar. Ia berhenti melangkah saat melihat wajahku. "Kamu kenapa?" Aku tak menjawab. Aku hanya meletakkan surat itu di atas meja, mendorongnya pelan ke arahnya. Wajahnya berubah. Bukan terkejut, melainkan kaku. Seolah-olah ia tahu momen ini pasti akan datang, hanya saja ia berharap bisa menundanya lebih lama. "Kamu buka itu?" tanyanya pelan. Aku menatapnya, suaraku bergetar. "Sejak kapan rumah ini bukan lagi milik kita bersama?" Ia menghela napas panjang, lalu duduk berhadapan denganku. Tidak ada upaya menyangkal. Tidak ada permintaan maaf yang tulus. Hanya nada tenang yang terasa dingin di telingaku. "Tenang saja," katanya akhirnya. "Ini cuma sementara." Kalimat itu menghantamku lebih keras dari teriakan manapun. "Sementara?" ulangku lirih. "Kamu gadaikan rumah kita tanpa izinku, lalu bilang ini sementara." Ia mengusap wajahnya, jelas tidak nyaman. "Aku nggak punya pilihan lain. Modalnya harus besar. Kalau berhasil, kita bakal balik modal dengan cepat." Aku tertawa kecil, tawa kosong yang bahkan tak terdengar seperti milikku sendiri. "Pilihan lain selalu ada," kataku. "Yang nggak ada itu izin dariku." Matanya menghindar. "Aku takut kamu nggak setuju." Jawaban itu menghancurkan sisa-sisa kepercayaanku. Jadi ia tahu. Ia sadar. Ia memilih diam, memilih jalan sendiri, memilih mempertaruhkan rumah ini tanpa menganggapku bagian dari keputusan. Aku berdiri, kakiku gemetar. "Rumah ini bukan cuma aset," ucapku pelan tapi tegas. "Ini hidupku." Ia ikut berdiri, suaranya mulai meninggi. "Kamu terlalu membesar-besarkan. Damar sudah hitung semuanya. Dalam sebulan, paling lama 2, semua beres." Nama itu lagi. Nama yang kini terasa seperti pisau di antara kami. Aku memejamkan mata, mencoba menahan air mata yang sudah mendesak keluar. Ada rasa dikhianati yang begitu pekat,
bercampur dengan ketakutan kehilangan segalanya. Bukan hanya rumah, tapi juga pernikahan yang selama ini kupercaya dibangun di atas kejujuran. Malam itu, aku tak tidur. Aku duduk di ruang tamu, memandangi dinding yang dulu kupeluk dengan penuh syukur. Setiap sudut rumah itu kini terasa rapuh, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Aku baru sadar betapa mudahnya sesuatu yang kita jaga bertahun-tahun bisa terancam oleh satu keputusan sepihak. Dan di tengah sunyi yang menyesakan, satu hal akhirnya kupahami dengan pahit. Pengkhianatan tak selalu datang dalam bentuk perselingkuhan. Kadang, ia hadir dalam tanda tangan yang tak pernah kita setujui. Dan janji yang diucapkan terlalu enteng oleh orang yang paling kita percaya. Malam-malam setelah itu berubah menjadi ruang penyiksaan yang sunyi. Aku berbaring di ranjang, memandangi langit-langit yang dulu terasa menenangkan, kini justru seperti menatap jurang tanpa dasar. Mataku terpejam, tapi pikiranku berlari tanpa kendali. Setiap kali aku hampir terlelap, bayangan yang sama datang lagi. Pintu rumah digembok orang asing, papan pengumuman ditempel di tembok, dan aku berdiri terpaku tanpa tempat pulang. Aku terbangun dengan napas terengah. Jam dinding baru menunjukkan pukul 2 pagi. Di sampingku, suamiku tertidur lelap. Nafasnya teratur, wajahnya tenang, seolah dunia tak sedang berdiri di ujung pisau. Aku menatapnya lama, mencoba mencari lelaki yang dulu ku kenal, yang berjanji melindungiku, yang berkata rumah ini akan selalu aman. Tapi yang kulihat kini hanyalah orang asing yang memejamkan mata dari ketakutan yang kutanggung sendirian. Aku bangkit perlahan, berjalan ke ruang tengah. Lampu tak kunyalakan. Aku duduk di lantai, bersandar pada sofa, memeluk lutut sendiri. Sunyi menyelimuti rumah, tapi pikiranku riuh oleh kemungkinan-kemungkinan buruk. Bagaimana jika ia gagal? Bagaimana jika semua janji itu bohong? Kemana aku harus pergi jika rumah ini benar-benar diambil? Aku bukan takut kehilangan tembok dan atap. Aku takut kehilangan pijakan hidup. Setiap sudut rumah seolah mengingatkanku pada masa depan yang terancam. Lemari yang kubeli dengan menabung bertahun-tahun. Dapur yang penuh cerita pahit manis. Jendela yang sering kubuka sambil berangan tentang hari tua yang tenang. Aku menunduk, menggenggam tangan sendiri yang gemetar. Ya Tuhan, bisikku lirih. Kalau rumah ini harus hilang, jangan biarkan imanku ikut runtuh. Doaku tak panjang, tapi ia keluar dari tempat paling dalam, tempat di mana ketakutan dan harapan bertabrakan tanpa ampun. Pagi datang tanpa membawa ketenangan. Suamiku semakin jarang benar-benar hadir. Ia ada di rumah, tapi pikirannya entah di mana. Ponselnya tak pernah jauh dari tangan. Setiap bunyi notifikasi membuatnya menoleh cepat. Wajahnya tegang lalu berusaha terlihat santai. Rapat lagi, katanya singkat sambil mengenakan jaket. Atau ketemu damar. Aku tak lagi bertanya. Jawaban-jawabannya tak pernah benar-benar menjawab. Hari-hari berlalu seperti kabut tebal. Aku hidup di antara harapan yang dipaksakan dan ketakutan yang tak pernah pergi. Setiap kali ada suara motor berhenti di depan rumah, jantungku berdegup kencang. Setiap amplop yang diselipkan ke pagar membuat tanganku dingin sebelum sempat membukanya. Sementara itu, suamiku semakin tenggelam. Telepon-telepon panjang dengan suara yang direndahkan. Rapat-rapat mendadak di luar jam kerja. Janji-janji yang diulang-ulang dengan nada meyakinkan, seolah-olah jika diucapkan cukup sering, kebohongan bisa berubah menjadi kenyataan. Sebentar lagi cair, katanya suatu malam tanpa menatapku. Tenang saja. Aku ingin bertanya, tenang versi siapa? Tapi suaraku terasa terlalu lelah untuk melawan. Aku mulai menghitung hari dengan cara berbeda. Bukan lagi menunggu gajian, bukan lagi merencanakan kebutuhan rumah tangga, melainkan menghitung jarak antara hari ini dan kemungkinan terburuk. Aku bahkan mulai menyimpan barang-barang kecil yang paling berharga dalam satu tas. Dokumen penting, perhiasan kenangan, foto lama. Bukan karena aku menyerah, tapi karena aku tak ingin panik ketika hari itu benar-benar datang. Setiap malam aku berdoa dalam diam. Kadang di sajadah, kadang hanya duduk memeluk diri sendiri di sudut kamar. Aku tak meminta keajaiban besar. Aku hanya meminta satu hal.
diberi kekuatan untuk bertahan, apapun yang menanti di depan. Yang paling menyakitkan bukanlah ketidakpastian masa depan, melainkan kenyataan bahwa aku menghadapi semua ketakutan ini sendirian. Sementara orang yang seharusnya menggenggam tanganku justru berjalan semakin jauh, mengejar janji-janji kosong yang tak bisa kupeluk, tak bisa kupercaya. Dan di tengah doa-doa yang bergetar itu, aku mulai sadar, ketakutan bisa membuat seseorang lumpuh, atau justru diam-diam menumbuhkan keberanian yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Sebulan itu terasa lebih panjang dari setahun. Aku menghitung hari bukan dengan kalender, melainkan dengan denyut cemas di dada. Setiap pagi aku bangun dengan rasa takut yang sama. Setiap malam aku menutup mata dengan doa yang semakin lirih. Waktu berjalan, tapi kabar baik tak pernah benar-benar datang. Hanya janji yang terus diulang, semakin terdengar rapuh. Hingga sore itu tiba. Langit menggelap lebih cepat dari biasanya. Angin berembus kencang, membuat daun-daun di halaman berputar tak menentu. Aku sedang di dapur ketika suara itu terdengar, bukan ketukan, melainkan hantaman. Pintu rumah terbuka keras. Aku terkejut, hampir menjatuhkan piring di tanganku. Langkah kaki tergesa masuk ke ruang tamu. Nafas terengah. Lalu suara yang tak pernah kudengar sebelumnya keluar dari mulut suamiku. Isa. Aku keluar dari dapur perlahan. Di sana ia berdiri dengan bahu gemetar, wajahnya basah oleh air mata yang tak sempat disembunyikan. Jaketnya kusut, rambutnya acak-acakan, dan matanya merah seperti seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Kita habis, katanya patah-patah. Semua habis. Aku diam. Bukan karena tak mengerti, melainkan karena hatiku sudah lebih dulu bersiap menerima kemungkinan terburuk. Namun melihatnya berdiri seperti itu, hancur, kecil, dan tak berdaya, tetap membuat dadaku terasa sesak. Ia menjatuhkan diri ke sofa, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah tanpa kendali, seperti bendungan yang jebol setelah ditahan terlalu lama. Damar bohong, ucapnya di sela isak. Investasi itu palsu. Uangnya nggak ada. Semua cuma tipu-tipu. Nama itu akhirnya runtuh bersama dirinya. Aku duduk di kursi seberang, menatapnya dengan perasaan yang bercampur aduk. Tidak ada kepuasan. Tidak ada rasa aku sudah bilang. Yang ada hanyalah kelelahan yang dalam, dan rasa kehilangan yang tak tahu harus ditujukan kemana. Kamu yakin? Tanyaku pelan. Ia mengangguk keras. Aku cari ke kantornya. Kosong. Nomor teleponnya nggak aktif. Rumahnya juga udah nggak ditempati. Dia hilang. Kata hilang itu menggema di ruang tamu kami, memantul di dinding-dinding yang dulu penuh harapan. Bersamaan dengan itu, aku merasakan sesuatu di dalam diriku retak. Bukan karena terkejut, tapi karena kenyataan akhirnya berdiri telanjang di hadapanku. Suamiku menatapku dengan mata memerah. Maafin aku, katanya, suaranya nyaris tak terdengar. Aku cuma pengin kita hidup lebih baik. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin meluapkan semua ketakutan yang kutahan sebulan penuh. Tapi yang keluar justru napas panjang, berat, seperti menghela seluruh beban dunia. Hidup lebih baik tidak dibangun dari kebohongan, jawabku pelan. Dan bukan dengan mempertaruhkan rumah tanpa persetujuanku. Ia tertunduk. Tangisnya kembali pecah. Kali ini lebih pelan. Tangis orang yang akhirnya menyadari kesalahannya terlambat. Malam itu, kami duduk berhadap-hadapan tanpa solusi. Tak ada lagi rencana. Tak ada lagi angka-angka di kertas. Yang tersisa hanya kenyataan pahit. Uang lenyap, teman menghilang, dan rumah kami berada di ujung ancaman. Ia terus berbicara tentang rasa bersalah, tentang kebodohannya, tentang ketakutannya sendiri. Tapi di sela kata-katanya, pikiranku melayang ke satu hal yang paling menghantui. Surat gadai itu masih berlaku. Ketika tangisnya mulai reda, aku berdiri. Aku mau ke kamar, kataku singkat. Di dalam kamar, aku duduk di tepi ranjang, menatap koper kecil yang selama ini kusimpan diam-diam. Tiba-tiba aku sadar, selama sebulan penuh aku telah hidup dalam ketakutan, dan malam ini ketakutan itu berubah bentuk menjadi kepastian. Namun anehnya, di balik kepastian itu,
Ada sesuatu yang lain mulai tumbuh. Keteguhan. Aku tak lagi punya kemewahan untuk takut tanpa bergerak. Jika rumah ini benar-benar diambang hilang, maka aku tak bisa terus menunggu suamiku memperbaiki segalanya dengan air mata dan penyesalan. Di ruang tamu, suamiku masih terdengar terisak. Di dalam diriku, sebuah keputusan mulai perlahan terbentuk. Sebulan itu memang mengubah segalanya. Bukan hanya karena uang habis dan kebohongan terbongkar, tetapi karena untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa menyelamatkan rumah ini mungkin harus kulakukan sendiri. Pagi itu datang dengan udara yang berat. Matahari terbit seperti biasa, tapi sinarnya terasa dingin. Aku duduk di meja makan dengan secangkir teh yang tak tersentuh, menatap dinding kosong sambil menatap pikiranku sendiri. Malam sebelumnya aku hampir tak tidur. Bukan karena tangis suamiku, melainkan karena pikiranku sibuk menyusun ulang hidup yang porak-poranda. Langkah kaki terdengar pelan dari arah kamar. Ia keluar dengan wajah sembab, mata bengkak, dan bahu yang tampak lebih turun dari biasanya. Lelaki yang selama ini kukenal sebagai kepala keluarga kini berdiri di hadapanku seperti seseorang yang kehilangan arah. Tanpa berkata apa-apa, ia berjalan mendekat. Lalu, ia berlutut. Suara lututnya menyentuh lantai terdengar jelas di telingaku. Aku terperanjat, refleks berdiri, tapi kakiku terasa berat. Ia menunduk dalam-dalam, kedua tangannya mencengkeram kakiku seolah-olah takut aku akan pergi. Aku salah, katanya dengan suara parau. Aku bodoh. Aku serakah. Aku ngerusak semuanya. Tangisnya pecah lagi, lebih keras dari malam sebelumnya. Bahunya bergetar, napasnya tersengal, dan kata-katanya keluar terpotong-potong seperti seseorang yang tenggelam. Aku nggak mikir panjang. Aku cuma pengin jadi lebih dari yang sekarang. Aku pengin kamu bangga. Aku memejamkan mata. Ada luka di dadaku yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Luka karena pengkhianatan yang dilakukan bukan oleh orang asing, melainkan oleh seseorang yang dulu kuceritakan segala ketakutanku. Seseorang yang tahu persis apa arti rumah itu bagiku. Bangga tidak dibangun dari kebohongan, kataku lirih. Dan cinta tidak diuji dengan mempertaruhkan rasa aman. Ia mengangguk berkali-kali, seolah setiap kata adalah pukulan yang pantas ia terima. Aku siap tanggung apapun akibatnya. Aku siap kerja apa saja. Aku janji bakal perbaiki semuanya. Janji. Kata itu terdengar begitu rapuh sekarang. Aku menatapnya lama. Di hadapanku bukan lagi lelaki yang penuh ambisi, melainkan seseorang yang hancur oleh pilihannya sendiri. Tapi rasa kasihan tak lagi cukup untuk menutupi satu kenyataan pahit. Air mata tidak bisa menghapus akibat. Kamu tahu apa yang paling kamu hancurkan? Tanyaku pelan. Ia menggeleng, masih terisak. Rasa amanku, jawabku. Bukan uang, bukan rumah, tapi perasaan bahwa aku dilindungi. Ia menutup wajahnya, tangisnya semakin dalam. Aku nggak sadar sejauh itu. Justru itu, kataku. Kamu tidak sadar, dan itu yang paling menakutkan. Aku melepaskan genggamannya perlahan dan kembali duduk. Jarak di antara kami terasa lebih jauh dari sebelumnya. Meski ia masih berada di lantai, di kakiku. Posisi itu tak membuatku merasa menang. Justru membuatku sadar betapa retaknya hubungan ini. Aku ingin memaafkan. Aku ingin kembali seperti dulu. Tapi memaafkan dan merasa aman adalah dua hal yang berbeda. Ia akhirnya bangkit, duduk di kursi dengan tubuh yang lemas. Wajahnya basah oleh air mata, tapi sorot matanya kosong. Seperti seseorang yang baru sadar telah kehilangan sesuatu yang tak bisa dibeli kembali. Aku takut, katanya jujur. Takut kehilangan kamu. Takut kehilangan rumah ini. Takut nggak bisa nebus kesalahanku. Aku mengangguk pelan. Aku juga takut, jawabku. Tapi ketakutanku bukan lagi tentang kehilangan. Ketakutanku adalah terus hidup tanpa perlindungan. Kalimat itu menggantung di udara. Sejak saat itu, aku tahu sesuatu telah berubah secara mendasar. Tangisnya, penyesalannya, dan janjinya mungkin tulus. Tapi ketenangan yang dulu kupunya, perasaan aman di sampingnya, telah runtuh,
dan tak bisa dibangun kembali hanya dengan lutut yang menempel di lantai. Hari itu aku belajar satu hal yang pahit namun penting. Penyesalan selalu datang belakangan. Dan ketika ia datang, seringkali ia sudah terlambat untuk mengembalikan rasa aman yang telah dihancurkan. Ia tak tahu satu hal. Di balik wajahku yang tampak pasrah, di balik diamku yang sering ia artikan sebagai ketakutan, aku sebenarnya sudah lama bergerak. Bukan dengan emosi, bukan dengan amarah, melainkan dengan kewaspadaan yang lahir dari rasa ingin bertahan. Sejak hari pertama aku tahu rumah itu digadaikan, sesuatu di dalam diriku berubah. Ketakutan memang datang lebih dulu, tapi ia tidak tinggal lama. Ia berubah menjadi kewaspadaan. Dan dari kewaspadaan itu, lahir keputusan-keputusan yang tak pernah kuucapkan. Aku belajar satu hal sejak kecil. Jika ingin bertahan, jangan menunggu orang lain menyelamatkanmu. Malam-malam ketika suamiku sibuk dengan telepon dan rapat, aku duduk sendiri membuka kotak kecil di lemari. Isinya bukan harta besar, hanya perhiasan sederhana, sebagian pemberian orang tuaku, sebagian lagi hasil menabung bertahun-tahun. Setiap benda di sana punya cerita. Tapi malam itu, aku tak lagi melihatnya sebagai kenangan. Aku melihatnya sebagai jalan keluar. Tanganku gemetar saat pertama kali melepas cincin dari jariku. Bukan karena takut kehilangannya, melainkan karena aku tahu, sejak saat itu aku benar-benar sendirian dalam mengambil langkah. Tak ada tempat mengadu, tak ada bahu untuk bersandar. Besok paginya aku pergi sendiri. Aku berdiri di depan etalase toko emas dengan dada berdebar, mendengarkan penjual menyebut angka-angka yang terasa dingin. Saat perhiasan itu berpindah tangan, ada perih yang menjalar di dadaku, bukan karena nilai uangnya, tapi karena aku sadar, aku sedang menukar kenangan dengan kesempatan bertahan hidup. Aku tidak menangis. Air mata tidak akan membantuku. Setelah itu, aku membuka tabungan pribadiku. Tabungan yang selama ini kusisihkan diam-diam dari sisa belanja, dari uang kecil yang sering dianggap tak berarti. Aku tak pernah berniat menyembunyikannya selamanya. Aku hanya ingin punya pegangan, dan ternyata pegangan itu kini menjadi penyelamat. Aku menghitungnya berulang kali. Tidak cukup untuk membayar semuanya, tapi cukup untuk membuka satu pintu, konsultasi. Aku menghubungi seorang notaris. Langkah itu terasa berat, tapi juga memberi napas. Di ruangannya yang dingin dan rapi, aku duduk sambil memegang map berisi dokumen rumah. Aku mendengarkan penjelasan hukum dengan saksama, tentang risiko, tentang hak, tentang kemungkinan terburuk. Kalau ibu ingin menyelamatkan rumah ini, katanya hati-hati, ibu harus bergerak cepat dan diam. Kata diam itu menempel di kepalaku. Diam bukan berarti pasrah. Diam adalah strategi. Aku pulang dengan kepala penuh rencana. Sejak hari itu, aku memainkan peran yang tak pernah kupelajari sebelumnya. Istri yang tampak rapuh, tapi berpikir tajam. Aku mendengarkan tangis dan penyesalan suamiku tanpa membuka kartu yang kusimpan rapat-rapat. Bukan karena aku ingin mengkhianatinya, melainkan karena aku tak bisa lagi menggantungkan keselamatanku pada seseorang yang telah menghancurkan rasa amanku. Setiap kali ia berbicara tentang cara menutup utang, aku mengangguk pelan. Setiap kali ia berjanji akan memperbaiki semuanya, aku diam. Ia tak tahu bahwa di balik diamku, ada langkah-langkah kecil yang terus berjalan. Ada berkas yang kupelajari. Ada perhitungan yang kusempurnakan. Ada keputusan besar yang mulai kubentuk sendirian. Aku tidak berniat menjatuhkannya. Aku hanya berniat menyelamatkan diriku dan rumah itu. Karena aku sadar sekarang, cinta boleh membuat kita percaya, tapi bertahan hidup menuntut keberanian untuk bertindak diam-diam. Dan rahasiaku itu kelak akan mengubah segalanya. Hari itu aku bangun dengan perasaan yang berbeda. Bukan tenang, bukan bahagia, melainkan mantap. Melainkan mantap. Aku mengenakan pakaian sederhana, menyisir rambut dengan rapi, lalu menatap pantulan wajahku di cermin. Di sana berdiri seorang perempuan yang matanya lelah, tapi sorotnya tidak lagi ragu. Perempuan yang sudah melewati ketakutan terburuknya, dan memilih berdiri, bukan tumbang. Aku berangkat sendiri.
Langkah kakiku mantap menyusuri lantai kantor yang dingin dan berkilau. Setiap bunyi sepatu terasa seperti detak waktu yang akhirnya berpihak padaku. Di tanganku, map coklat itu terasa berat, bukan oleh kertas di dalamnya, melainkan oleh keputusan yang akan mengubah hidupku selamanya. Di ruang pertemuan, aku duduk berhadapan dengan orang-orang yang bicara dengan nada profesional. Tidak ada emosi di wajah mereka. Tidak ada cerita tentang air mata atau penyesalan. Hanya angka, klausul, dan tanda tangan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, aku merasa berdaya. Nominal itu disebutkan. Satu persatu. Dingin. Tegas. Tanganku sempat berhenti di udara saat pena diberikan kepadaku. Bukan karena ragu, melainkan karena aku tahu. Begitu tanda tangan ini kububuhkan, aku tak lagi berdiri di titik yang sama. Aku tak lagi sekadar istri yang berharap dilindungi. Aku adalah pihak yang menyelamatkan. Aku menarik napas panjang, lalu menandatangani berkas itu dengan tulisan yang jelas dan tegas. Namaku tertulis penuh, tanpa bayangan siapapun di belakangnya. Lunas. Atas namaku. Tak ada tepuk tangan. Tak ada ucapan selamat berlebihan. Tapi di dalam dadaku, sesuatu yang selama ini tercekik akhirnya bisa bernapas. Saat aku berdiri, kakiku tidak gemetar. Aku menatap dokumen itu sekali lagi. Rumah yang hampir hilang kini kembali. Bukan sebagai simbol kekuasaan, bukan sebagai alat pembalasan, melainkan sebagai perlindungan terakhir yang kupilih untuk kupegang sendiri. Dalam hati aku berbisik, ini bukan balas dendam. Ini penyelamatan. Aku pulang menjelang sore. Matahari menyentuh atap rumah dengan cahaya keemasan yang lembut, seolah menyambutku pulang setelah perjalanan panjang. Aku berhenti sejenak di depan pintu, menempelkan telapak tanganku pada kayu yang dingin. Rumah ini kembali. Dan kali ini, ia berada di tanganku. Suamiku sedang duduk di ruang tamu ketika aku masuk. Wajahnya tampak kusut, pikirannya jelas belum lepas dari rasa bersalah dan ketakutan. Ia menoleh, terkejut melihatku membawa map di tangan. "Kamu dari mana?" tanyanya pelan. Aku meletakkan map itu di meja, belum membukanya. "Ngurus sesuatu," jawabku singkat. Ia tidak bertanya lagi. Dan aku belum siap menjelaskan. Bukan karena ingin menyakitinya, melainkan karena aku ingin memastikan satu hal terlebih dulu. Bahwa aku sendiri sudah benar-benar kuat menerima kenyataan baru ini. Malam itu, aku tidur dengan perasaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Bukan lega sepenuhnya, tapi aman, dalam caraku sendiri. Aku tahu, masih ada percakapan sulit yang menunggu. Masih ada kebenaran yang harus kuucapkan. Tapi untuk malam itu saja, aku mengizinkan diriku menikmati satu hal sederhana. Rumah itu kembali. Dan aku berdiri di dalamnya. Bukan sebagai korban, melainkan sebagai perempuan yang berhasil menyelamatkan dirinya sendiri. Pagi itu udara terasa lebih jernih. Bukan karena langit berubah, melainkan karena dadaku tak lagi sesak oleh ketakutan yang berbulan-bulan menggerogoti. Aku berdiri di teras, memandangi rumah itu dengan pandangan yang baru. Bukan lagi sebagai tempat yang bisa direnggut kapan saja, melainkan sebagai wilayah yang kini harus dijaga dengan batas yang jelas. Aku memanggil tukang kunci. Ia datang membawa tas berisi besi-besi kecil yang terdengar beradu setiap kali ia bergerak. Suaranya nyaring, asing, namun entah mengapa menenangkan. Setiap bunyi logam seolah menandai satu hal, perubahan yang tak bisa ditarik kembali. Aku mengawasi dari dekat ketika kunci pintu depan dilepas. Klik. Bunyi itu singkat, tapi terasa seperti penutupan satu bab panjang penuh kebohongan. Lalu pintu belakang. Kemudian gerbang. Satu persatu diganti. Satu persatu dikunci ulang. Bukan karena aku ingin mengurung siapapun, melainkan karena aku ingin memastikan tak ada lagi akses tanpa izin. Tak ada lagi keputusan sepihak yang menyelinap masuk diam-diam. Saat tukang itu selesai, ia menyerahkan satu set kunci baru kepadaku. Logamnya dingin di telapak tanganku, beratnya pas, seolah-olah dibuat khusus untuk mengingatkanku akan tanggung jawab yang kini kupikul sendiri. Aku menggenggamnya erat. Rumah ini kembali utuh.
Tanpa kebohongan. Suamiku pulang sore itu. Ia berhenti di depan pintu lebih lama dari biasanya. Mungkin ia merasakan sesuatu yang berbeda. Mungkin instingnya menangkap perubahan yang tak kasat mata. Ketika kunci lamanya tak lagi bisa memutar gembok, ia menoleh ke arahku dengan wajah terkejut. Kuncinya, katanya terhenti. Aku ganti, jawabku tenang. Tidak ada nada menantang. Tidak pula ada amarah. Hanya kejelasan. Ia menatapku lama, lalu ke pintu, lalu kembali ke wajahku. Di matanya aku melihat sesuatu runtuh, bukan kemarahan, melainkan kesadaran bahwa sesuatu yang dulu ia anggap pasti kini memiliki syarat. Kamu gak percaya lagi sama aku? Tanyanya lirih. Aku mendekat, tapi menjaga jarak yang cukup untuk tidak terjatuh ke pola lama. Kepercayaan bukan sakelar, kataku pelan. Ia rusak perlahan, dan pulihnya jauh lebih lama. Ia menunduk. Tak ada bantahan. Tak ada pembelaan. Aku menyerahkan satu kunci kepadanya, bukan seluruh set. Ini kunci pintu depan, kataku. Yang lain tetap aku pegang. Tangannya bergetar saat menerima kunci itu. Bukan karena besinya berat, melainkan karena maknanya. Sejak hari itu, rumah kami terasa berbeda. Tak ada lagi rahasia yang berseliweran di sudut-sudutnya. Aku tak lagi memeriksa ponselnya dengan cemas. Ia tak lagi pergi dengan janji-janji kosong. Setiap langkah, setiap rencana, harus dibicarakan, harus disepakati. Batas telah diletakkan. Dan anehnya, di dalam batas itulah aku mulai bernapas lebih lega. Malam hari, aku mengunci pintu dengan kunci baru. Bunyi kliknya terdengar tegas, menenangkan. Aku berdiri sejenak di balik pintu, menyadari satu hal penting. Mengganti kunci bukan berarti menutup hati sepenuhnya. Ia hanya memastikan bahwa tak ada lagi yang masuk, tanpa kejujuran. Malam itu turun perlahan, tanpa hujan, tanpa angin. Rumah terasa sunyi, seperti menahan napas. Aku duduk di ruang tamu dengan lampu temaram, membaca ulang beberapa berkas yang kini kusimpan rapi. Tanganku tidak gemetar. Dadaku tidak berdebar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pikiranku benar-benar hening. Bunyi langkah kaki terdengar di luar. Lalu suara kunci beradu dengan lubang gembok. Seli. 2 kali. Lebih keras. Hening kembali. Aku tahu apa yang sedang terjadi di luar sana. Aku tidak bergerak. Tidak panik. Tidak tergesa. Aku hanya menunggu. Bukan untuk menghukum, melainkan untuk memastikan bahwa ia memahami arti dari batas yang telah kutetapkan. Ketukan terdengar. Pelan. Reg. Lalu semakin kuat. Sayang. Suaranya memanggil. Pecah di tengah malam. Ini aku. Aku menarik napas panjang. Tetap duduk. Aku membiarkan detik-detik berjalan, memberi ruang bagi kesadaran yang mungkin selama ini tertunda. Ketukan itu berubah menjadi panggilan yang putus-putus. Kunci? Kuncinya nggak bisa. Buka pintunya. Ya. Ada getar di suaranya. Ketakutan yang nyata. Bukan takut pada pintu yang terkunci, melainkan takut pada kemungkinan kehilangan tempatnya di hidupku. Aku berdiri. Langkahku pelan, mantap. Setiap langkah mendekat ke pintu seperti menutup jarak antara masa lalu dan keputusan yang kini kupeluk. Aku berhenti tepat di baliknya, menempelkan telapak tanganku pada kayu pintu. Aku bisa mendengar napasnya. Aku bisa membayangkan wajahnya. Aku di sini, kataku dari dalam. Tenang, tanpa gemetar. Ia terdiam. Seolah tak menyangka bahwa aku akan menjawab dengan suara setenang itu. Buka pintunya, pintanya lagi, lebih lirih. Aku mohon. Aku memutar kunci. Bukan tergesa. Bukan dengan emosi. Pintu terbuka perlahan. Ia berdiri di ambang, bahunya turun, matanya basah. Wajahnya tampak lebih tua dari beberapa bulan lalu, ditarik oleh rasa bersalah dan ketakutan yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Aku berdiri di hadapannya, di dalam rumah, dengan jarak yang sengaja kupilih. Ia membuka mulut, tapi kata-kata tak langsung keluar. Matanya menjelajah ke dalam rumah, seolah mencari sesuatu yang telah hilang.
Ketika akhirnya ia berbicara, suaranya pecah. Aku takut kamu gak bakal buka pintunya. Aku menatapnya tanpa marah. Aku memang membuka pintu, jawabku pelan, tapi bukan tanpa syarat. Air matanya jatuh. Bukan tangis keras. Bukan dramatis. Tangis lelaki yang akhirnya paham bahwa akses ke rumah dan ke hati seseorang tidak lagi otomatis. Aku salah, katanya lagi, seolah kata itu belum cukup diucapkan ratusan kali. Aku ngerti sekarang. Aku mengangguk. Yang aku butuhkan bukan pengertian yang terlambat, kataku. Yang aku butuhkan adalah rasa aman, setiap hari. Ia berdiri di situ, di depan pintu yang kini tak lagi sepenuhnya miliknya. Tangisnya mereda, digantikan napas berat dan mata yang merah. Tak ada lagi pembelaan. Tak ada lagi janji berlebihan. Hanya kenyataan. Aku melangkah sedikit ke samping, memberi ruang. Kamu boleh masuk, kataku. Tapi ingat, rumah ini sekarang berdiri di atas kejujuran. Ia melangkah masuk dengan kepala tertunduk, seolah melintasi batas yang tak kasat mata tapi nyata. Aku menutup pintu di belakangnya dan menguncinya kembali. Klik. Aku berdiri di sana, tenang, tanpa air mata. Karena malam itu aku tahu. Aku tidak membuka pintu untuk menyelamatkannya. Aku membukanya karena aku telah lebih dulu menyelamatkan diriku sendiri. Malam itu kami duduk berhadapan, dipisahkan meja yang sama, namun jarak di antara kami terasa lebih jauh dari sebelumnya. Lampu ruang tamu menyala redup, menciptakan bayangan panjang di dinding. Tak ada suara televisi, tak ada bunyi ponsel, hanya keheningan yang akhirnya memaksa kebenaran untuk berdiri. Aku membuka map coklat itu perlahan. Kertas-kertas di dalamnya tersusun rapi, tak lagi menakutkan. Tanganku mantap ketika menarik satu lembar paling atas dan meletakkannya di meja, tepat di hadapannya. Ia menatapnya sekilas, lalu mengangkat wajahnya padaku, bingung, lelah, dan penuh tanya. Apa ini? Suaranya parau. Aku menarik napas. Dengarkan aku sampai selesai. Ia mengangguk pelan. Rumah ini sudah bukan atas namamu, kataku lirih, setiap kataku ukur dengan hati-hati. Kau menggadaikannya tanpa izinku. Aku menebusnya tanpa sepengetahuanmu. Kalimat itu jatuh di antara kami seperti benda berat yang sengaja dilepaskan. Tidak menghancurkan, tapi cukup untuk membuatnya tak mampu berdiri. Wajahnya memucat. Matanya berpindah dari berkas ke wajahku, lalu kembali lagi. Bibirnya bergerak, tapi tak ada suara yang keluar. Ia membaca nama yang tertera di sana. Namaku. Utuh. Tangannya gemetar. Ini nggak mungkin, bisiknya. Itu mungkin, jawabku tenang. Dan sudah terjadi. Ia berdiri setengah, lalu lututnya melemah. Ia jatuh terduduk di kursi, seolah tubuhnya tak lagi bisa menyangga beban kesadaran yang tiba-tiba menghantamnya. Wajahnya tertunduk, napasnya memburu, tangannya menutup muka. Aku pikir, suaranya pecah. Aku pikir aku masih bisa memperbaiki semuanya. Kamu bisa memperbaiki banyak hal, kataku. Tapi tidak dengan mengambil keputusan sepihak lagi. Ia menggeleng pelan, seperti sedang mencoba mencerna kenyataan yang terlalu pahit. Jadi, rumah ini aman, potongku. Bukan karena kamu, tapi karena aku. Kalimat itu tidak keluar dengan nada menyalahkan. Ia keluar sebagai pernyataan fakta. Dan fakta itulah yang paling sulit diterima. Ia menatapku dengan mata basah. Kamu gak percaya lagi sama aku? Aku terdiam sejenak, lalu menjawab dengan jujur. Kepercayaanku tidak hilang seketika. Ia terkikis, sedikit demi sedikit, setiap kali aku disisihkan dari keputusan yang menyangkut hidupku. Ia menunduk, bahunya bergetar, tapi kali ini tak ada tangis yang meledak. Hanya keheningan panjang yang penuh penyesalan. Aku kehilangan segalanya, katanya pelan. Aku menggeleng. Kamu kehilangan satu hal, kataku lembut tapi tegas. Rasa percaya. Aku berdiri, merapikan kembali berkas-berkas itu. Uang bisa dicari, rumah bisa dibangun lagi, tapi kepercayaan hanya bisa dipinjam dari waktu dan tindakan. Ia tetap duduk di sana, terdiam. Tak ada bantahan, tak ada permintaan.
Hanya kesadaran yang akhirnya sampai. Terlambat, tapi utuh. Malam itu, aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa jujur. Karena kehilangan tak selalu tentang apa yang habis, melainkan tentang apa yang tak bisa dikembalikan dengan air mata dan penyesalan. Pagi itu rumah terasa utuh. Bukan karena dindingnya berdiri kokoh, atau karena kuncinya baru, melainkan karena aku berdiri di dalamnya dengan perasaan yang tak lagi terbelah. Aku membuka jendela, membiarkan cahaya pagi masuk, menyapu ruang tamu yang selama berbulan-bulan menjadi saksi ketakutanku. Udara segar menyentuh wajahku, dan untuk pertama kalinya aku tersenyum tanpa beban. Aku tidak kehilangan rumah. Rumah ini masih di sini, diam, setia, dan kini aman. Ia bukan lagi sekadar bangunan yang bisa dijadikan jaminan tanpa persetujuanku. Ia adalah wilayah yang kujaga dengan kesadaran penuh, dengan batas yang jelas, dan dengan tanggung jawab yang kini kupeluk sendiri. Aku juga tidak kehilangan diriku. Perempuan yang dulu gemetar setiap mendengar bunyi ketukan kini mampu berdiri tenang di balik pintu. Perempuan yang dulu menunggu kini bergerak. Perempuan yang dulu takut dianggap berlebihan kini tahu bahwa menjaga diri bukanlah sikap berlebihan, melainkan keharusan. Suamiku bangun lebih siang hari itu. Ia keluar dari kamar dengan langkah pelan, seolah rumah ini masih perlu diukur ulang olehnya. Tatapannya tidak lagi menuntut, tidak lagi penuh hak. Ada kehati-hatian di sana, dan sedikit rasa hormat yang baru tumbuh. "Kita bisa bicara?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. Kami duduk berhadapan, kali ini tanpa meja sebagai pembatas. Tidak ada berkas. Tidak ada peta masa depan yang muluk. Hanya dua orang dewasa yang akhirnya belajar berbicara jujur. "Aku mau berubah," katanya. "Bukan dengan janji, tapi dengan tindakan." Aku mendengarkan. Bukan dengan hati yang terbuka lebar, tapi dengan kewaspadaan yang sehat. "Perubahan butuh waktu," jawabku. "Dan tanggung jawab tidak bisa dipinjam." Ia mengangguk, menerima kalimat itu tanpa bantahan. Aku menatap rumah ini sekali lagi, lalu kembali padanya. "Jika kamu ingin masuk kembali ke hidupku," kataku tenang, "itu bukan sebagai penguasa." Ia menunduk, "Melainkan sebagai tamu," lanjutku, "yang harus belajar menghormati, menjaga, dan bertanggung jawab." Tidak ada air mata, tidak ada drama, hanya kejelasan. Dan di sanalah aku akhirnya mengerti, keberanian bukan tentang melawan orang lain, melainkan tentang berdiri tegak pada nilai yang kita pegang, meski itu berarti mengubah peran orang yang kita cintai. Aku tidak kehilangan apapun.